Oke, boleh. Sudah direkam. Nah, mulai. Ya, Ada. oke. Assalamualaikum. Sebentar. Sabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan UTS pemrograman web 2. Di sini sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota dulu. Yang pertama itu ada Nadilah Al-Adawiyah, yang kedua itu ada Ahmad Rizal Khairullah dan saya Fuad Kanifudin. Oke, baiklah langsung saja ke desain database. Oke, desain database akan dijelaskan oleh saya, Merijal Herullah. Maka di sini kami mendesain database ini dengan nama course management. Yang dimana course management ini menampung 4 tabel, yang mana ada tabel course, ada tabel instructor, ada tabel registration dan student. Boleh dilihat untuk pertama tabel course-nya. Oke, tabel course-nya ini menyimpan ada ID, ada course name, ada instructor ID, yang mana ID-nya ini sebagai primary key dari tabel course itu sendiri dan auto increment. Dan course name-nya ini kami mengisi pemrograman web, sistem operasi, user experience, praktikum basis data dan praktikum APST. Yang mana di sini mencakup juga instructor ID-nya. Akan dilihat di instructor. Coba tabel instructor boleh dilihat. Nah, di sini tabel instructornya ini ada primary key-nya itu ID juga, yang mana auto increment juga, yang ada namanya sudah diisi Hasnan, Pak Hasnan, dan Hardi Novianti dengan email, menampung emailnya juga. Selanjutnya tabel registration. Oke, tabel registration-nya ini juga menampung primary key dari primary key-nya ini ID untuk registration auto increment, yang menampung juga student ID, course ID dari tabel course, dan juga mencatat registration date atau tanggal saat kita mengklik registrasi nantinya tercatat. Selanjutnya kita lihat tabel student. Oke, tabel student ini ada primary key-nya juga untuk increment ID, dan di sini akan menyimpan full name dari student itu sendiri, yang mana akan contohnya Amerijal, Fuad, Nadila itu, dan menampung emailnya juga dari student dan juga password. Oke, di sini kita lihat desainernya ya. Secara keseluruhan ini ada ID dari registration ini, student ID ini akan menyambung ke tabel student, dan juga tabel registration ini tersambung terkonek dengan tabel course itu melalui course ID, dan tabel course ini terhubung juga dengan tabel instruction melalui instructor ID. Jadi di sini database ini saling terkoneksi untuk dari database course management ini. Oke, baiklah selanjutnya Selanjutnya query untuk menampilkan daftar kursus yang sudah diikuti oleh seorang pengguna. Jadi di sini kita select dulu. Nah, kita inisialisasi tabel course itu menjadi C, dan kita memanggil course name from course C. Jadi di sini kita joinkan juga dari registration, kita inisiasi sebagai R on C tadi tabel course. Kita mengambil ID dan tabel registration course ID. Jadi kita joinkan
kita joinkan juga tabel student inisiasi dengan S kepada tabel registration. Jadi registration mengambil student ID dan pada tabel student itu mengambil ID student. Yang dimana email, kita mencari yang email yang bernama fuad@gmail.com. Coba di run, maka akan tampil kelas yang diambil dari Fuad. Nah, yaitu course name. Jadi yang diambil dari where fuad@gmail.com itu sistem operasi. Lanjut ke query kedua. Oke, di query kedua ini kita bisa dilihat untuk menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus. Jadi akan menampilkan instruktur yang banyak atau banyak mengajar kursus ya. Di sini kita select I, kita inisiasi instruktur menjadi I, full name, mengambil full name, kita count, kita hitung dari instruktur ID as total course. Jadi instruktur ID-nya kita ambil sebagai total course nantinya. Dari from instruktur ID inisiasi tadi kita joinkan course itu C, inisiasi C on instructor ID sama dengan course instructor ID. Jadi memanggil ID pada instructor yang disamakan dengan course instructor ID. Kita group by instructor ID. Jadi kita having count juga instructor ID yang lebih dari 3 sesuai dengan instruktur tadi yang mengajar lebih dari 3. Boleh di run. Maka akan tampil instruktur yang mengajar lebih dari 3. Otomatis akan tampil. Nah, di sini kita lihat ada instruktur yang bernama Hasnan Afif yang mengajar 4 course total. Boleh dilanjutkan untuk teman saya? Oke, selanjutnya itu form pendaftaran PHP dan validasi. Nah, itu yang pertama itu dalam codingannya terdapat sintaks include connect.php yang mana ini akan tersambungkan dengan database. Terus ada sintaks untuk mengambil daftar kursus dari database. Terus ada sintaks if serve request method post yang dimana ini untuk menerima dan menyimpan data. Itu ada full name, ada email, password, dan course. Terus ada sintaks lagi jika namanya tidak diisi atau semuanya tidak isi, maka akan menampilkan error, semua kolom harus diisi. Dan else ketika sudah terisi semua, maka has password, maka password akan menjadi default. Terus ada untuk menyimpan data mahasiswa, dan jika sudah berhasil maka akan muncul pendaftaran berhasil dan muncul ada data pengguna baru dari full name, email, dan course yang dipilih. Jika gagal, maka akan muncul tampilan gagal menyimpan data. Selanjutnya itu ada syntax form untuk mengisi pada tampilannya. Terus ada button untuk mendaftar. Lanjut ke itu tampilannya. Nah, di sini ada pendaftaran kursus. Nah, jika kita mengisi nama lengkap, email, password, dan kursus secara lengkap, maka akan langsung tampil pada pendaftaran berhasil. Dan jika tidak, coba diisi.
Misal tidak memilih kursus. Kursus dikosongin aja. Langsung Nah, akan muncul validasi untuk memilih item pada daftar. Maka pilih kursus, misalnya user experience, praktikum basis data. Lanjut, maka akan muncul pendaftaran berhasil dan data pengguna baru itu akan masuk ke dalam database yang dimana pada tabel registration. Nah, pada tabel registration terdapat eh, student dengan ID 21 dengan ID registrationnya itu 9, course ID yang diambil itu 4, dan registrationnya pada 10.46. Dan juga data student dan data tadi masuk ke tabel student juga. Nah, muncul Fuad Kanifudin dengan email fuad45@gmail.com dan passwordnya di hash. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Baik, selanjutnya itu ada sintaks untuk menampilkan daftar kursus dengan array. Di sini yang pertama ada input connect.php untuk menghubungkan dengan database-nya. Lalu ada SQL, query SQL untuk menampilkan datanya, di mana ada select course, course name, instruktur untuk menampilkan nama course dan instrukturnya, dan juga dari tabel course dan dijoinkan dengan tabel instruktur dan dihubungkan melalui instruktur ID. Lalu ada sintaks untuk menampung datanya melalui array. Di sini ada course dan ada array-nya, dan jika dia memilih lebih dari 0, maka akan disimpan ke dalam array-nya. Lalu ada sintaks HTML-nya untuk menampilkan daftar kursus yang tersedia dalam bentuk tabel menggunakan PHP for each. Untuk tampilannya, sini ada daftar kursusnya. Yang pertama ada nama kursus dengan pemrograman web, sistem operasi, user experience, praktikum basis data, dan praktikum APSD. Lalu ada pula instrukturnya dengan nama Hasnan Afif dan Hardini Novianti. Selanjutnya ada file PHP untuk menampilkan peserta kursus tertentu. Sini sama seperti tadi ada include connect.php untuk menampung datanya ke database. Lalu ada query SQL untuk menampilkan datanya. Nah, di sini ada SQL select course ID, course ID, course nama, instructor full name, dan juga student full name, dan emailnya juga. Datanya diambil dari tabel course dan dijoinkan dengan tabel instruktur, registration, students, dan disusun sesuai dengan course ID dan nama dari studentnya. Lalu ada query syntax PHP untuk menampung data dalam bentuk array. Mungkin langsung ke HTML-nya. Di sini ada sintaks untuk menampilkan data yang sudah diambil tadi dalam bentuk tabel menggunakan PHP for each. Untuk tampilannya,
Sini ada daftar kursus dan peserta, di mana per kursus itu misalkan ada pemrograman web, untuk nama pesertanya ada Ahmad Rizal Hairullah, dan untuk daftar peserta untuk kursus sistem operasi terdapat Fuad Kanifudin dan emailnya. Lalu ada peserta untuk user experience, ada Nadilah dan juga emailnya. Lanjut dengan kursus selanjutnya. Lalu ada file PHP untuk menampilkan jumlah pendaftar per kursus. Ini ada include connect.php untuk menghubungkan ke database-nya. Lalu ada pula SQL, query SQL untuk menampilkan datanya. Ada select course ID, nama course, nama dari instrukturnya, dan juga count per student ID untuk menampilkan jumlah pesertanya. Diambil dari tabel course dan dijoinkan dengan tabel instruktur dan registration. Lalu di group by berdasarkan ID course-nya, nama course-nya, dan nama dari instrukturnya, dan di order by melalui ID course. Lalu sama seperti tadi juga terdapat sintaks PHP untuk menampung datanya melalui array. Lalu untuk menampilkan datanya di dalam HTML terdapat daftar khusus jumlah peserta dan ditampilkan dengan tabel melalui PHP for each juga. Tampilannya di sini ada jumlah peserta per kursus, di mana ada nama kursusnya pemrograman web dengan instruktur Hasnan Afif dan jumlah peserta 1. Lalu ada sistem operasi dengan instruktur Hardini Novianti dan jumlah pesertanya 1 juga. Lalu ada user experience dengan instruktur Hasnan Afif dan jumlah peserta 1. Lalu ada kursus praktikum basis data dengan instruktur Hasnan Afif dan jumlah peserta 3. Dan yang terakhir ada praktikum APSD dengan instruktur Hasnan Afif juga dan jumlah pesertanya 0. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi UTS pemrograman web dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.